Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fali Septokasya dari kelas 1A D4 Administrasi Bisnis dengan NIM 215254016. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan poin-poin penting dari buku yang berjudul The Power of Habit. Buku ini buku yang mungkin cukup terkenal ya, karena saya lihat di beberapa media pada tahun rilisnya ini sangat-sangat menjadi poin pembicaraan. Buku ini juga menurut saya cukup menarik karena bisa memberikan tutorial bagaimana melakukan perubahan kebiasaan. Karena ya bagi sebagian orang untuk merubah kebiasaan itu bukanlah suatu hal yang mudah. Dan buku ini dirilis pada tahun 2012. Buku ini itu dikategorikan pada buku non-fiksi yang berjumlah 371 halaman. Nah, di sini terdapat profil penulis. Profil penulis yaitu Charles Duhigg. Charles Duhigg ini merupakan seorang jurnalis Amerika dan penulis buku non-fiksi. Dan ia juga merupakan seorang reporter dari New York Times dan juga penulis dari New York Magazine. Pria 47 tahun ini merilis 2 buku ke publik. Seumur hidupnya ini dia baru merilis 2 buku ke publik, yaitu yang salah satunya yang akan kita bahas pada sore hari ini, yaitu The Power of Habit. Dan rencananya Charles ini akan merilis 1 buku, tapi dia belum memberikan apa sih judulnya itu. Nah, tapi dia berencana akan merilis secepat mungkin. Oke, slide selanjutnya ada poin-poin yang akan kita bahas pada sore hari ini. Di sini ada terdapat 4 poin, tapi mungkin akan saya tambahkan poin-poin berikutnya. Yang di sini terdapat poin pertama yaitu bagaimana munculnya kebiasaan. Poin kedua, proses pembiasaan otak. Poin ketiga, rasa mengidam untuk mendorong kebiasaan. Dan poin keempat, menciptakan kebiasaan baru. Mungkin langsung kita mulai aja ke poin pertama. Di poin pertama adalah bagaimana munculnya kebiasaan. Munculnya kebiasaan dikarenakan otak terus-menerus mencari cara untuk menghemat upaya. Bila dibiarkan saja, otak akan mencoba menjadikan nyaris setiap rutinitas menjadi suatu kebiasaan. Sebab kebiasaan memungkinkan benak Anda lebih bersantai. Di sini ada kalimat untuk menghemat upaya. Otak akan mencari cara untuk menghemat upaya. Kenapa otak mencari cara untuk menghemat upaya? Karena otak selalu mencoba bekerja untuk mencari jalan seefektif mungkin. Jadi agar mungkin dalam diri kita ini tidak terlalu menanggung beban yang cukup besar, karena dengan otak menghemat upaya atau mencari jalan pintas itu akan mengurangi beban kerja otak itu tersendiri. Nah, di sini ada di kalimat ini ada nyaris setiap rutinitas menjadi suatu kebiasaan. Dari rutinitas menjadi suatu kebiasaan. Kenapa dari rutinitas menjadi suatu kebiasaan? Di dalam rutinitas itu, atau rutinitas kan berarti hal yang kita lakukan secara terus-menerus atau berulang-ulang menjadi suatu kebiasaan. Di dalam hal rutinitas ini sering terjadi yang namanya rasa bosan, tapi ya itu manusiawi ya, karena setiap manusia pasti memiliki rasa bosan. Nah, diubah menjadi suatu kebiasaan, karena dalam suatu kebiasaan atau yang disebut habit itu peneliti meneliti bahwa dalam suatu kebiasaan itu bisa mengurangi rasa bosan. Jadi kenapa dari suatu rutinitas menjadi kebiasaan? Karena ya kebiasaan itu bisa mengurangi rasa bosan itu. Nah, makanya itu di sini kebiasaan memungkinkan benak Anda lebih sering bersantai. Karena ya dari hilangnya rasa bosan itu mungkin beban kita dalam melakukan hal itu lebih ringan, tidak terlalu berat bebannya, karena mungkin rutinitas ada hal bosan atau beban pikiran yang cukup berat. Kalau kebiasaan kan mungkin udah jadi hal sehari-hari lah ya.
kebiasaan tapi kita melakukannya secara enjoy. Nah, kurang lebih seperti itu. Lanjut di poin kedua. Di sini ada 3 tahap dalam proses pembiasaan. Di sini disebutkan kebiasaan baru tercipta dengan menyatukan satu isyarat, satu rutinitas, dan satu hadiah. Kemudian tumbuh perasaan mengidam yang akan mendorong lingkaran kebiasaan. Nah, di sini kan ada 3 poin itu ya. Yang pertama itu adalah tanda isyarat, atau bisa disebut ini adalah pemicu untuk otak memasuki mode bisa disebut mode autopilot atau mode otomatis untuk memilih kebiasaan mana sih yang akan kita gunakan gitu. Jadi otak ini akan memprioritaskan yang mana dulu yang akan kita lakukan. Nah, selanjutnya ada rutinitas. Arti dari rutinitas sendiri kan adalah suatu hal yang dilakukan secara terus-menerus atau berulang-ulang. Jadi sesudah otak menentukan hal mana, kita harus melakukan hal itu. Setelah melakukan hal itu ada tahap yang ketiga, yaitu hadiah. Hadiah atau ganjaran yang membantu otak dapat mengetahui apakah ini patut kita lakukan, apakah patut kita perjuangkan, apa sih manfaat kedepannya. Jika kan ada hadiah di yang menjadi target kita, nah itu bisa menjadikan kita suatu motivasi untuk melakukannya. Nah, kayak kita bakal dapat apa sih nantinya. Nah, itu tuh misalnya hadiahnya itu rewardnya itu besar dan positif, itu akan menjadikan suatu motivasi yang sangat berarti bagi diri kita. Oke, ke poin selanjutnya. Di sini ada menciptakan kebiasaan baru. Kenapa sih harus menciptakan kebiasaan baru? Nah, itu tadi yang di slide 1, untuk menghilangkan rasa bosan. Di sini ada rahasia mengubah kebiasaan lama. Rahasia mengubah kebiasaan lama adalah menggunakan apa yang sudah ada di dalam kepala Anda. Kebiasaan sendiri merupakan lingkar bertahap 3, yaitu yang tadi, yang pertama isyarat, kedua rutinitas, yang ketiga hadiah. Untuk mempermudah, kerjakan langkah di tengah yakni rutinitas. Misalnya Anda ingin mengubah kebiasaan, maka Anda bisa mempertahankan isyarat yang lama, yaitu isyarat yang lama yang pertama itu tanda-tanda yang lama. Untuk memberikan hadiah juga yang sama, namun selipkan rutinitas yang baru. Nah, di sini yang sudah terlihat ya, apa yang diubah yaitu rutinitasnya saja, tandanya masih tetap sama, terus hadiahnya masih tetap sama, tapi yang diubah adalah rutinitasnya itu. Kenapa rutinitas? Karena ya itu untuk menghilangkan rasa bosan atau rasa mungkin monoton mungkin ya. Karena manusia pasti akan merasakan hal itu. Jadi hal ini sangatlah penting untuk dilakukan. Baik, dan yang terakhir, slide terakhir yaitu poin terakhir ini menyusun rencana untuk membangun kebiasaan. Untuk mereka ulang rumus ini, Anda harus membuat pilihan, yakni dengan memiliki rencana atau dalam psikologi dikenal dengan niat pelaksanaan. Dengan sudah melakukan semua poin tadi, poin-poin dan 3 tahap pembiasaan itu, kita harus memiliki planning atau rencana ke depannya, bagaimana kita akan melakukannya atau mengeksekusinya. Karena tadi kan sudah dijelaskan bagaimana munculnya kebiasaan, jadi kita sudah mempelajari dari mana sih kebiasaan itu datang. Nah, terus kita sudah mendapat penjelasan dari 3 tahap proses pembiasaan, dan terus apa sih yang memberikan dorongan pada diri kita. Dan yang terakhir ini memang harus diperhatikan karena hidup itu memang harus terencana ya, karena agar lebih terstruktur gitu. Jadi sudah disiapkan lebih dahulu. Menyusun rencana ini bukanlah suatu hal yang main-main, karena ini bisa berefek domino ke depannya, karena
rencana itu merupakan suatu pondasi apa yang akan terjadi di masa depan. Di sini disebut psikologi dikenal dengan niat pelaksanaan. Nah, kenapa disebut niat? Karena dengan rencana ini atau planning yang kita buat pada saat ini itu akan memperlihatkan seberapa niat sih diri kita dalam melakukan hal ini ke depannya. Jadi kalau terlihat dari planningnya, oh biasa-biasa aja, oh berarti memang niatnya tuh cuman setengah-setengah ya, biasa aja gitu. Cuman kalau dari menyusun rencananya sudah luar biasa, planningnya sudah luar biasa jauh ke depannya, itu bisa disebut sebagai orang yang memiliki semangat yang luar biasa tentunya, karena jarang sebenarnya orang yang seperti itu. Tapi saya mencoba setelah membaca buku ini, saya mencoba untuk menerapkan hal-hal ini karena umur saya yang 18 tahun sekarang ini, dan selama 18 tahun saya hidup ini, saya benar-benar merasakan ya benar, sesuatu itu harus terencana, dan saya mencoba untuk mengimplementasikannya pada diri saya gitu. Dan tentu yang tadi juga membuat kebiasaan baru, saya juga merasakan oh iya benar, karena manusia ini memiliki yaitu rasa bosan. Jadi buku ini membantu saya untuk menciptakan hal-hal baru, kebiasaan-kebiasaan baru yang tentunya kebiasaan positif. Nah, jadi mungkin bisa dilihat bagaimana hal-hal positif dari yang telah kita bicarakan tadi. Buku ini sangatlah bermanfaat bagi diri kita jika kita memanfaatnya dengan baik. Mungkin di slide terakhir ada ucapan terima kasih dari saya buat Bapak Ibu dan rekan-rekan yang sudah memperhatikan dari awal sampai akhir. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata, dan mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.